Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Dunia sebagai cermin kehendak. Dalam gelapnya filsafat modern awal, setelah pencerahan dan keruntuhan optimisme rasional, muncullah sosok yang keras kepala dalam pandangan hidupnya. Arthur Schopenhauer, seorang yang percaya bahwa dunia bukanlah sekadar mesin rasional, bukan pula panggung harmoni atau kemajuan linear umat manusia. Dunia, bagi Schopenhauer, adalah panggung dari sesuatu yang jauh lebih purba, lebih gelap, lebih kuat, kehendak. Dan buku ini, The World as Will and Representation, adalah magnum opusnya, kitab gelap dan jernih yang menyingkap hakikat penderitaan dan eksistensi dari sudut pandang metafisik. Segalanya dimulai dari satu klaim utama, dunia ini adalah representasi. Apa artinya? Bahwa segala hal yang kita ketahui, matahari yang terbit, tubuh kita sendiri, meja, kursi, bahkan bintang-bintang, semua itu bukan benda pada dirinya, melainkan tampilan, fenomena yang muncul dalam kesadaran, dunia sebagai representasi, pengaruh Kant dan langkah radikal Schopenhauer. Schopenhauer banyak berhutang pada Immanuel Kant. Kant menyatakan bahwa kita tidak pernah bisa mengetahui benda pada dirinya, nomenon, hanya penampakannya, fenomenon. Dunia yang kita lihat, sentuh, dengar adalah hasil kerja pikiran kita melalui kategori ruang, waktu, dan kausalitas. Maka dunia ini bukan realitas sejati, tetapi representasi dalam kesadaran manusia. Namun Schopenhauer tidak berhenti di sana. Ia membuat satu langkah radikal. Jika dunia adalah representasi bagi kesadaran, adakah sesuatu yang bukan representasi? Ya, tubuh kita sendiri. Kita bukan hanya mengetahui tubuh kita sebagai objek yang dilihat dari luar, tetapi juga sebagai pengalaman dalam, yakni hasrat, nyeri, dorongan, kehendak. Dalam diri, kita tahu bahwa kita bukan sekadar sesuatu yang tampak, tetapi sesuatu yang menginginkan. Dan dari sinilah muncul prinsip utama buku ini, dunia sebagai kehendak. Dunia sebagai kehendak, kekuatan buta di balik segalanya. Kehendak bukanlah kehendak rasional, bukan keinginan yang sadar, seperti dalam filsafat Kant atau Hegel. Kehendak di sini adalah kekuatan purba yang tak bisa dijelaskan, tak bisa dimengerti, tak mengenal alasan, dan tak mengenal tujuan. Ia hanya ingin, dalam setiap gerakan atom, dalam setiap pertumbuhan-tumbuhan, dalam setiap dorongan seksual manusia, di balik semua itu, tersembunyi satu entitas yang sama. Kehendak untuk hidup. Kehendak ini bukanlah kehendak individual. Ia adalah satu dan sama di semua makhluk. Apa yang disebut individu hanyalah manifestasi sesaat dari kehendak universal. Maka seluruh alam semesta adalah ekspresi dari kehendak ini. Dunia bukanlah hasil dari rancangan ilahi, bukan pula hasil dari prinsip rasional. Dunia adalah mimpi dari kehendak yang buta, penderitaan, harga dari keinginan yang tak pernah selesai. Karena dunia adalah kehendak, maka dunia juga adalah penderitaan. Sebab kehendak selalu menginginkan. Dan keinginan itu, kata Schopenhauer, adalah sumber dari segala penderitaan. Saat kita tidak mendapatkan yang kita mau, kita menderita. Tapi saat kita mendapatkan keinginan kita segera bosan dan keinginan baru muncul. Maka hidup ini seperti roda yang terus berputar antara kekurangan dan kebosanan. Schopenhauer menulis, hidup berayun seperti pendulum antara penderitaan dan kebosanan. Manusia hidup dalam ilusi bahwa pemenuhan akan membawa kebahagiaan, tapi
Kenyataannya, pemenuhan hanya membawa jeda dan kehendak kembali berteriak. Tak heran katanya, kalau Buddha mengajarkan bahwa hidup adalah penderitaan dan pelepasan dari keinginan adalah satu-satunya jalan pembebasan. Seni, jeda dari kehendak. Namun di tengah putaran tanpa akhir itu, adakah pelarian? Ya, Schopenhauer menyebut seni sebagai salah satu cara untuk keluar dari tirani kehendak, setidaknya untuk sesaat. Dalam pengalaman estetik yang murni, ketika kita menyerap keindahan tanpa menginginkan, kita keluar dari diri. Kita menjadi subjek murni dari pengetahuan, bukan makhluk yang menginginkan. Dalam seni, kita tidak menjadi budak dari kehendak, tetapi menjadi pengamat diam dari dunia. Musik, bagi Schopenhauer, adalah bentuk seni tertinggi. Mengapa? Karena musik tidak merepresentasikan sesuatu seperti lukisan atau puisi, tetapi langsung mengekspresikan kehendak itu sendiri. Mendengar musik adalah mendengar denyut jantung semesta. Oleh karena itu, musik bisa membangkitkan emosi terdalam karena ia berbicara langsung kepada kehendak yang menjadi dasar eksistensi kita. Moralitas dan belas kasih. Bagi Schopenhauer, etika bukanlah soal akal atau kontrak sosial, seperti dikatakan para filsuf modern. Moralitas yang sejati adalah hasil dari pengenalan bahwa yang lain adalah aku juga. Karena semua makhluk berasal dari kehendak yang sama, maka penderitaan makhluk lain bukanlah penderitaan orang asing, melainkan pantulan dari penderitaanku sendiri. Belas kasih, compassion, adalah inti dari moralitas sejati. Ketika kita menyaksikan penderitaan dan merasa tergugah untuk menolong, kita melampaui ego dan sesaat melawan kehendak. Di sana, kata Schopenhauer, ada cahaya kecil dari harapan bahwa manusia bisa sesekali melihat dunia apa adanya tanpa keinginan untuk menguasai atau menggunakannya. Asketisme dan pembebasan. Namun jalan sejati menuju pembebasan adalah asketisme, yakni hidup yang menolak kehendak, yang melepaskan hasrat dan menerima kehidupan dalam kesederhanaan radikal. Para pertapa, suciwan, dan guru-guru spiritual yang menjauh dari dunia bukan karena benci, tetapi karena telah melihat inti dari dunia. Penderitaan. Asketisme bukan pelarian. Ia adalah kemenangan. Ketika seseorang mampu menolak dorongan hidup, ia bukan lagi budak dari kehendak. Ia menjadi bebas. Disinilah Schopenhauer menemukan titik persinggungan antara filsafat Barat dan Timur, khususnya ajaran Buddha dan Hindu Vedanta. Ketenangan dalam pengakuan. The World as Will and Representation bukanlah buku tentang penghiburan. Ia adalah cermin. Dan di dalam cermin itu, kita tidak melihat dunia yang ideal, melainkan dunia yang keras, dingin, namun jujur. Schopenhauer menawarkan pengetahuan, bukan harapan, tapi pengetahuan itu sendiri dalam kedalamannya bisa membebaskan. Sebab dalam mengenali kehendak dan mengenali penderitaan yang menyertainya, manusia mulai bisa mengambil jarak, mulai bisa berhenti mengejar bayangan, dan mulai bisa berdamai. Hanya dalam mengenali hakikat penderitaan, manusia bisa memahami dirinya sendiri. Dan dalam pemahaman itu, mungkin untuk pertama kalinya, ia bisa merasa damai. Don't forget to comment, like, and subscribe.